perempuan Indonesia terus berjuang melawan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Meski banyak kemajuan, jalan menuju kesetaraan masih sangat panjang. Lalu, bagaimana kerangka hukum kita menjadi alat untuk menciptakan perubahan? Berdasarkan kompas.id, diperlukan kebijakan yang lebih afirmatif kepada perempuan agar bisa mengantarkan minimal 30% perempuan di DPR. Sistem proporsional daftar terbuka yang berlaku dalam 4 kali pemilu terakhir terbukti tidak mampu mengantarkan keterwakilan perempuan yang memadai di parlemen. Ketika saya pertama kali jadi lurah Sempur, di mana lurah pada saat itu 2016 itu lurah mungkin termasuk usia yang muda, 30-an waktu itu saya. Pilot project lurah muda perempuan terjun ke lapangan, bukan orang Bogor. Pertama saya ada kendala masalah bahasa, ya kan. Kemudian stigma negatif, bang apa sih bisanya perempuan? Pasti dong. Terus habis itu apa sih lemah nih perempuan itu kan cengeng. Dimanapun lingkungan apapun pasti ada namanya perbedaan. Nah kalau buat saya itu tantangan tersendiri sebetulnya. Saya bisa membuktikan ketika saya di DPRD di sini, saya menjadi pimpinan komisi, saya menjadi pimpinan Bapemperda selama 2 tahun gitu kan ya. Sebagai perempuan tentu saja menjadi tantangan bagaimana bisa memainkan peran tersebut dengan benar gitu, dan baik. Jadi insya Allah pasti ada, tapi itu adalah tantangan. Kalau buat saya itu adalah tantangan bagaimana saya bisa membuktikan perempuan juga bisa melakukan peran-peran tersebut dengan baik tanpa melanggar kodratnya. Namun di sisi lain pada sektor organisasi, perempuan memiliki peran krusial yang seringkali tidak terlihat. Mereka bertindak sebagai jembatan antara keputusan dan juga kebijakan, memastikan bahwa setiap program dan kesejahteraan dapat disampaikan dengan jelas dan dipahami. Bagi saya menjadi ketua dalam organisasi manapun gitu ya, baik dalam Kopri maupun organisasi apapun adalah wadah untuk pembelajaran. Di mana sebagai ketua atau sebagai pemimpin kita banyak melakukan pembelajaran baik dari segi manajemen organisasi, manajemen waktu, manajemen emosi, atau manajemen struktur sekalipun gitu, dimana banyak hal yang membuat saya lebih hidup karena banyak pembelajaran yang bisa saya ambil dari menjadi pemimpin di salah satu organisasi, dan itu juga melatih soft skill tentunya ya. Supaya suara perempuan itu bisa didengar, harus ada perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Contoh, misalnya dia berada di posisi-posisi strategis legislatif, anggota DPRD. Banyak yang harusnya jadi perempuan, minimal kuota 30% terpenuhi. Atau di kepala-kepala dinas atau di jabatan strategis lainnya di pemerintahan. Nah, harus berani, perempuan itu harus struggle, harus bisa survive. Survive kenapa? Karena kan kita berlawanan dengan atau bersaing dengan kaum laki-laki. Yang notabene laki-laki ini biasanya nggak mau kalah dengan perempuan. Tapi perempuan selalu punya celah untuk bisa mengalahkan laki-laki. Termasuk juga dalam pengambilan keputusan yang paling tinggi di sebuah kota atau kabupaten, yaitu wali kota maupun bupati. Perempuan itu harus berani speak up, harus berani mengemukakan pendapat
harus berani untuk menyatakan sikap, ya kan? Tidak semua perempuan punya keberanian itu, makanya dilatih. Beruntung kalian yang sudah bisa mengenyam pendidikan sampai kuliah, nanti mudah-mudahan sampai S2, S3, karena memang di bangku akademisi, di bangku kuliah itu cara berpikir kalian, cara kalian berbicara itu memang benar-benar dilatih. Walaupun nanti kalian misalnya kerjanya tidak sesuai dengan bidang, tapi minimal cara kalian berorganisasi, cara kalian beradaptasi itu berbeda dengan yang tidak mengenyam bangku pendidikan sampai di kuliah. Di dunia politik saat ini, perempuan memiliki kesempatan untuk bersuara. Namun kenyataannya masih ditemukan bahwa sebagian perempuan mengalami peran ganda. Menurut Journal of Science and Social Research, peran ganda seorang perempuan menjadi pekerjaan yang berat namun bukan sebuah pilihan. Salah satunya adalah Ibu Sutina. Nama saya Siti Sutina, usia 38 tahun. Saya punya anak 3, laki-laki semua. 2 anak saya SMA, yang 1 anak saya SD kecil, baru masuk SD kelas 1. Sebenarnya dari awal mula nikah pun alhamdulillah saya sih udah mulai membantu perekonomian keluarga, dari mulai jualan sayur, mulai istilahnya terakhir sekarang jualan sayur, tapi kemarin saya itu kerja di restoran gitu, tapi sempat udah berhenti. Kalau sekarang lebih fokus di jualan sayur di rumah. Itu aja sih, paling ngurus anak sama ngurus suami. Kebetulan apalagi sekarang suami kan lagi sakit, jadi sekarang semua tanggung jawab istilahnya di rumah, tanggung jawab untuk mencari nafkah sekarang lagi insya Allah lagi dibebankan saya. Bukan dibebankan sih, lebih ke ditanggung jawabkan dulu sementara untuk kepada saya sendiri gitu. Memang responnya berbeda ya ketika dari pasangan misalkan. Awalnya pasti mereka juga cukup kaget ya ketika saya dapat amanah sebagai calon anggota legislatif. Alhamdulillah seiring dengan waktu sampai hari ini keluarga menjadi pendukung utama dalam proses yang saya dalami hari ini. Baik itu dari pasangan maupun dari orang tua. Dan keluarga termasuk juga anak sekarang ya yang sudah besar dua-duanya juga termasuk support system yang cukup baik. Bahkan ketika musim kampanye kemarin, ide-ide konten media sosial dan hal-hal itu mereka malah membantu gitu ya dalam proses tersebut. Alhamdulillah. Mau sehebat apapun perempuan, karirnya sementereng apapun dia di kantor atau di tempat kerjanya, ketika dia sudah menikah, pasti yang pertama adalah restu dari suami. Kalian mau hebat kayak manapun, di rumah kalian tetap ibu rumah tangga, ya. Jangan mentang-mentang kita jabatannya tinggi terus kita jadi pemimpin di rumah tangga, salah. Jadi bisa menempatkan di mana posisi kita, di mana sebaiknya kita berada. Nah, saya tetap waktu pertama kali saya mau mengundurkan diri, karena saya harus mengundurkan diri ASN, saya minta izinnya pertama adalah kepada suami saya. Ya karena memang yang nanggung lahir batin kan dia. Ketika saya tidak bergaji lagi, ketika saya berhenti, segala konsekuensinya ke dia. Menang atau kalah saya, konsekuensinya ke dia. Kelaknya kan. Kemudian tetap habis itu orang tua. Jadi izin suami dan orang tua itu harus. Stereotip yang melekat pada perempuan menjadi tantangan dalam kesetaraan gender, tetapi dapat diatasi melalui kerangka hukum sesuai indikator SDGs 511. Kerangka ini mendorong, menetapkan, dan memantau kebijakan yang memastikan penghapusan diskriminasi berbasis gender. Dengan regulasi yang melarang diskriminasi, mendorong kesetaraan peluang, dan memantau pelaksanaannya, stereotip dapat ditekankan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender. Hal ini juga didukung oleh langkah yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah. Kalau untuk kesetaraan gender adanya keterlibatan perempuan dari segala aspeknya. Kita juga punya organisasi perempuan yang banyak organisasi perempuan seperti organisasi wanita
mereka juga melakukan kegiatan dan merupakan mitra kita juga, mitra DP3A. Setiap kita mempunyai kegiatan, kita selalu mengikut sertakan mitra-mitra dari Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk ikut serta. Dan mereka juga membantu kegiatan kita dan membantu tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kayak ada GOW, organisasi perempuan banyak di dalam organisasi perkumpulan organisasi perempuan, termasuk itu tadi PKK, Dharma Wanita, dan banyak lagi organisasi yang lain. Kita punya satu pendekatan namanya pengarus utamaan gender. Bagaimana memastikan laki-laki dan perempuan itu punya akses dan peran dan kontrol yang sama terhadap pengendalian sumber daya pembangunan gitu. Dan kemudian juga merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri. Ya, dengan pengarus utamaan gender ini ya artinya laki-laki perempuan punya peran yang sama, baik itu dalam menentukan kebijakan kesehatan maupun memastikan menerima hasil dari pembangunan atau hasil dari program kesehatan itu sendiri. Sekarang itu perempuan tuh yang terpenting dia sekolah karena kan yang sudah seperti saya pribadi dulu di umuran saya sekarang ini baru menyesal karena dulu tuh kan karena zamannya dulu waktu saya tuh sekolah itu kayak ibaratnya nanti juga kalau perempuan mah ke dapur lagi gitu. Kebanyakan kan orang tua dulu kan seperti itu. Nah kalau untuk sekarang saya inginkan seorang ibu harus memperjuangkan anak perempuannya, mau itu tuh nggak ada namanya anak perempuan atau laki-laki sama kedudukannya, dia harus sekolah tinggi, dia harus berpendidikan, dia harus maju dan istilahnya dia harus sukses gitu istilahnya. Untuk masalah istilahnya dia ke dapur, insya Allah nanti juga istilahnya nanti juga mereka akan itu kan yang penting mah perempuan sekarang harus pintar, perempuan sekarang harus bisa mandiri, perempuan sekarang harus bisa setara dengan laki-laki, bila perlu bisa lebih dari laki-laki. Perjalanan menuju kesetaraan gender adalah sebuah pelayaran panjang. Gelombang tantangan menerpa tiada hentinya, namun perempuan layaknya para pelaut yang tak pernah padam. Mereka mengarungi samudera kehidupan dengan penuh keberanian, membawa harapan bagi generasi mendatang. Dengan kompas kesetaraan dan layar keberanian, mereka akan mencapai pulau impian. Dan mereka semua adalah bukti nyata bahwa kesetaraan gender dari pemberdayaan perempuan bukan hanya mimpi. Jadi tetap diam seperti karang atau sekarang bergerak tegak untuk semua harapan dan suara perempuan? Kami perempuan. Kami perempuan. Kami perempuan. Kami perempuan. Kami bisa.